This meeting is Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Yang kami hormati Ibu Dr. Adib Sofia M. Hum selaku Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati para pembicara, ada Bapak Dr. Mustari M. Hum, dosen Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Khairullah M.A. Hum, peneliti pada Lembaga Surau Intellectual for Conservation atau SURI di Tanah Minang, ya, di mana ini masuknya, kabupatennya saya tidak tahu ya. Pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita kembali bertemu dalam edisi ngasah atau ngaji naskah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau tidak salah ini ngaji naskah yang ke seri ke-6 ya. Seri ke-6 setelah beberapa bulan lalu kita sudah memulai beberapa seri. Mudah-mudahan ngaji-ngaji naskah selanjutnya tetap bisa kita laksanakan seperti biasanya. Dan bulan ini kita masuk di tema mengenai naskah tentang kebutuhan biologis manusia. Tapi sebelum itu kami mintakan kepada Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Adib Sofia M. Hum, untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Sebelumnya mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama atau menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, kami mintakan kepada Ibu Dr. Adib Sofia M. Hum untuk memberikan kata sambutan dalam edisi ngasah kali ini. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak Yasser. Sepertinya Mas Hadi dan Mas Jerikian sudah mempersiapkan lagu Indonesia Raya dulu. Siap, Bu. Oke. Gak apa ya Pak Yasser? Oh iya, baik. Ya, saya kira tadi tidak ada lagu Indonesia Rayanya karena tadi koordinasinya langsung pembukaan. Oke, silakan. Terima kasih.
Suaranya berhenti. Baik, langsung saya Pak Yaser. Ya, langsung saja, Bu. Baik, Monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kembali menyelenggarakan ngasah atau ngaji naskah yang ke-6 begitu. Alhamdulillah selama ini ngasah selalu diikuti oleh teman-teman pecinta manuskrip atau pengkaji manuskrip dari berbagai tempat, berbagai instansi, tidak hanya di dalam UIN Sunan Kalijaga tapi juga banyak sekali begitu. Ini kami lihat setelah biasanya sesi melihat link peserta itu ternyata wow, pusat studi manuskrip yang umurnya baru seumur jagung begitu ya, usianya baru seumur jagung ternyata sudah mendapatkan perhatian yang luar biasa dari publik sekalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada segenap tim pusat studi manuskrip yang telah mengelola dengan sangat baik selama ini. Dan tentu saja penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustari yang bersedia berbagi materi atau hasil penelitiannya untuk kita pada pagi hari ini. Juga Pak Hairullah MA yang juga sudah bergabung dari Padang jauh-jauh, enggak jauh ya kalau kita pakai online ya, semuanya meramaikan dinamika kebutuhan naskah-naskah tentang kebutuhan biologis manusia pada pagi hari ini.
Pak Yasser, thank you. Beberapa waktu lalu sudah menjadi narasumber, sekarang bersedia turun gunung mengawal PSM ini. Kalau di PSM memang semuanya bisa menjadi narasumber dan bisa menjadi mengawal sebagai moderator ya. Ngasah 5 kemarin juga saya sendiri yang mengawal menjadi moderator dengan narasumber Dr. Damami dan Profesor Hamamah Suratno. Seperti biasanya lah, semoga berjalan dengan lancar. Kajian kita itu mempelajari masa lalu untuk menghadapi masa depan. Intinya seperti itu. Tentu karena sudah sering bertemu saya, mungkin pada bosan ya kalau saya kelamaan menyambut Pak Yasser. Saya akan share screen sedikit, menyanyikan kidung saja bersama teman-teman sekalian untuk membuka ngasah 6 pada pagi hari ini. Uluk salam saya kepada peserta ngasah 6, silah saya ngidung untuk teman-teman sekalian, kidung dari masa lampau yang mudah-mudahan bisa kita pakai untuk masa sekarang. Ini sudah saya modifikasi dengan konsep sekarang ya. Hai saudara, janganlah lupa kehidupan di alam dunia. Sungguh-sungguhlah belajar agar besok tak menyesal. Ingatlah di masa nanti, peradaban tak sama lagi. Semuanya serba mudah, banyak unduh, banyak unggah. Masa itu semua pintar, namun sumbernya tak berdasar. Semuanya serasa pakar, verifikasi tak sabar. Karena itu tak ada pilihan, filologi dipelajari, agar tahu sumber yang pasti, bermanfaat sampai nanti. Uluk salam saya kepada peserta ngasah, dan ini terima kasih Pak Mustari tepuk tangannya. Makasih Mbak Rohmah tepuk tangannya, dan ini pesan saya untuk narasumber, karena biasanya ngasah ini serunya saat diskusi ya, saat pemaparan sih masing-masing memaparkan dari hasil temuannya, tapi saat diskusi ini bisa kadang-kadang sampai membuat hati bermelo-melo berhari-hari. Pesan untuk para narasumber. Yen ora pati cetha mesemo, yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, ngiras kanggo tombo mesemo. Tetap tersenyumlah nanti hingga di akhir sesi Pak Mustari dan Pak Hairullah. Kalau nanti ada yang kurang jelas, tersenyumlah berbahagia. Kalau nanti ada yang tidak sanggup, Anda jawab, tersenyum sajalah. Buat semuanya menjadi bahagia. Kalau nanti ada diskusi-diskusi yang membuat hati Anda terasa kecewa, maka tersenyumlah. Dan untuk obatnya, mungkin sampai melo berhari-hari, tetap tersenyumlah. Itu saja dari saya. Nanti pengantarnya tentang seksualitas dan juga kebutuhan biologis manusia akan disampaikan oleh Pak Yasser, tepatnya begitu. Selamat mengikuti ngasah, semoga bermanfaat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kenapa? Mas admin untuk mematikan volume peserta yang masih berbunyi ya. Oh ya, tadi yang dimatikan suara saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Adib Sofia atas lagu dan tembangnya yang pagi hari ini sudah menghibur kita. Besok-besok mungkin bisa ditanggap di acara-acara resmi ya. Dan nggak mahal insya Allah ini tarifnya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk di
diskusi ya, diskusi resmi ngasah yang ke-6 pada pagi hari ini. Sebentar sebelum dimulai, kita cek dulu kehadiran Pak Mustari. Sudah hadir ya Pak? Ya, sudah ada itu, sepertinya Pak Winsuka Mustari. Ya, saya Ya. sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Mustari. Kemudian Pak Khairullah juga sepertinya sudah hadir ya, Pak Khairullah. Sudah, Mas. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebagai pengantar pembukaan dari kami, pada pagi hari ini kita ngaji naskah yang ke-6 atau ngasah ke-6 dengan tema menyelisik naskah tentang kebutuhan biologis manusia. Ini tema yang kemarin ketika memilih moderatornya itu Bu Adip mengarahkan ke saya gitu kan. Katanya saya biasanya jadi pembicara kok suruh moderator kok nggak enak, katanya begitu. Saya bilang, "Oh, jangankan jadi narasumber, di rumah itu saya malah jadi narasumber." Jadi nggak apa-apa, mau jadi apa saja saya nggak masalah, mau moderator. Yang penting waktunya bisa sempat. Kalau pas ke lapangan ya memang agak repot, tapi ini untungnya lagi tidak ke lapangan. Baik, kebutuhan biologis manusia ini saya teringat kepada satu cerita di kelas ya dengan mahasiswa. Mahasiswa itu tanya, bagaimana sih supaya agama berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya mengatakan tidak menjawab dengan teori-teori, saya hanya bertanya kembali kepada mahasiswa, kira-kira apa kebutuhan mendasar manusia? Mereka menjawab makan, minum, tidur, dan tentu berkembang biak atau dalam bahasa kita sehari-hari bereproduksi. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang sudah lepas dari kerangka kebutuhan religius. Jadi hasrat biologis manusia adalah kebutuhan semua makhluk hidup, terutama manusia, binatang, dan bahkan kita banyak mendengar di dalam berbagai macam penjelasan ilmiah, tumbuh-tumbuhan juga berkembang biak dengan saling kawin-mawin, kemudian bahkan di beberapa teks-teks keislaman kita menemukan bagaimana makhluk-makhluk halus juga berkembang biak satu sama lain dengan caranya masing-masing. Yang menjadi menarik adalah ketika kebutuhan biologis atau kebutuhan berkembang biak manusia ini kemudian dijelaskan di dalam naskah-naskah gitu ya. Sebenarnya sebelum masuk ke naskah-naskah juga kita bisa lihat bagaimana penjelasan-penjelasan visual tentang hasrat biologis manusia bisa kita temukan di candi-candi. Kalau di Jawa kita bisa melihat ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur, terutama yang di bagian paling dasar ya, di bagian bagian paling dasar yang tidak dibuka sampai hari ini. Tapi pernah difoto oleh peneliti tahun 1900-an, 1930 atau 1932, bahwa di relief atau di ukir-ukiran yang paling dasar di Candi Borobudur itu diterangkan berbagai macam posisi atau pose manusia sedang melakukan ibadah reproduksi. Nah, ini kalau dikatakan seperti itu ada di candi-candi, itu memang betul, kita bisa menemukan itu. Kemudian kita juga bisa menemukan misalnya kalau di di Yogyakarta ada Candi Banyunipo. Candi Banyunipo itu juga menerangkan bagaimana anak-anak itu dilahirkan, anak-anak bermain dan macam-macam gitu ya. Nah, dari fakta-fakta arkeologis atau tinggalan sejarah seperti ini, kita bisa menemukan bahwa wacana atau pembicaraan tentang hasrat biologis manusia itu masuk menjadi kurikulum, pengajaran, pelajaran, dan bahkan kurikulum religius peradaban sebelum hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam pemaparan mengenai bagaimana hasrat biologis manusia ini dijelaskan di dalam naskah-naskah kuno. Dalam tradisi pesantren kita juga paling sering menemukan kitab-kitab yang berbicara tentang itu, dan hari ini kita akan berbicara dalam temuan naskah-naskah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mustari. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, banyak sekali meneliti mengenai naskah-naskah, mengenai sastra, kemudian meneliti tembang-tembang, bahkan juga meneliti
hasil-hasil karya-karya ilmiah yang berupa karya-karya sastra dan serat-serat atau naskah-naskah kuno. Misalnya salah satu penelitian beliau ini tuntunan pernikahan dalam naskah syair Suluh Pegawai karya Raja Ali Haji. Nah, kajian intertekstualitas antara budaya Melayu dan Islam. Ini salah satu karya beliau tahun 2016. Kemudian ada banyak karya lain yang para hadirin semuanya bisa membaca karya-karya beliau atau paling tidak membaca daftar karya beliau di di situs resmi UIN Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya paling tidak presentasi Pak Mustari sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita lanjutkan presentasi kedua dari Pak Khairullah. Waktu dan tempat kepada Pak Mustari duluan ya. Sudah siap ya Pak? Siap. Oke, alhamdulillah. Monggo, matur nuwun. Silakan Pak Mustari, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Adib ya, yang telah memberikan ruang kepada kita semua untuk ngasah yang ke-6 ini. Kemudian kepada Mas Yasir Arafat yang memoderatori acara ngasah yang ke-6 ini, dan Pak Khairullah dari Suri ya, yang saya hormati. Baik, sebelumnya saya akan share screen ya, izinkan saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih Halo? OTW, Pak. Mas UTW. Sudah. Sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Saya coba besarkan dulu. Nah, ini kemarin saya beri judul ini syair-syair apa kemarin Bu Adib ya, syair-syair tak elok gitu ya, syair-syair tak elok dari naskah-naskah Melayu, tapi saya definisi tak elok itu juga kan masih siapa yang mengatakan tak elok gitu kan, siapa yang mengatakan elok gitu. Jadi saya ganti menjadi syair eksplorasi ya, ini juga masih salah tulis, eksplorasi hubungan seks dari naskah Melayu gitu. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan atau para peserta semuanya bahwa nanti materi ini tidak saya bagikan secara umum, tapi yang ingin nanti tolong japri saya. Japri saya nanti kita akan berdiskusi dulu kegunaannya untuk apa ya materi ini gitu. Dan sebagai pengantar saja bahwa naskah yang saya teliti ini adalah dari 2 orang, yang satu Raja Ali Haji, yang satu Khatijah Terong ya, Khatijah Terung gitu. Raja Ali Haji boleh dibilang generasi lebih tua, sementara Khatijah Terung itu adalah menantu cucunya gitu, jadi pangkat cucunya itu. Siapa mereka berdua ini saya tidak akan membahas lebih jauh, nanti kalau diperlukan kita diskusikan siapa dia Terung, siapa Raja Ali Haji begitu. Cuma saya akan langsung masuk materi, karena kalau tidak saya dulukan materinya, saya khawatir ini nanti tidak cukup waktu gitu ya. Nah, Raja Ali Haji ini yang saya soroti di sini 2 karyanya. Satu adalah Syair Lu'lu ya, Syair Lu'lu ini dia berada di bukunya ini ya, buku pengetahuan bahasa ini. Buku kitab pengetahuan bahasa ini sebenarnya kamus Melayu yang pertama yang pernah ada di dunia Melayu, dan perkamusannya itu mengikuti caranya sendiri begitu ya, memasukkan entry-nya. Nah, Syair Lu'lu ini sebenarnya adalah contoh dari sebuah entry yang bernama tara ya. Tara dalam bahasa Melayu itu tara. Kalau dalam bahasa yang kita pahami sekarang ini mungkin bertapa ya. Bertapa itu dalam arti yang positif dalam kamusnya Raja Ali Haji ini itu seseorang ulama yang bertapa mengasingkan diri seperti uzlah begitu, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk menjauhi dunia begitu.
Tetapi menurut Raja Haji di dalam kamusnya ini, di dalam kamusnya dia mengatakan ada penyalahgunaan tara ini ya, bertara. Jadi ada orang-orang jahat yang menyaru sebagai ulama ya, melakukan tara dan menularkan, mengajarkan ilmunya itu dengan cara bertara, tetapi tujuannya untuk menipu. Yang ditipu itu kebanyakannya perempuan. Gitu. Nah, disinilah kemudian timbul seorang tokoh namanya Lu'lu' gitu. Nah, Lu'lu' ini yang kemudian berbuat jahat. Nah, yang mengherankan saya, kenapa ini diterangkan begitu rinci ya perilaku Lu'lu' ini. Nah, ini saya bacakan syairnya saja ini. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu jelas ya melihatnya, saya bacakan dari bukunya saja. Jadi judulnya bahasanya seperti ini, karena harus dibaca semuanya baru kita bisa paham gitu. Ada satu lebay yang panjar, ilmu isi konon mengajar, beberapa perempuan duduk berbanjar, semuanya sudah kena panjar. Namanya Syekh Pokok Buta-Buta, kabarnya termasyhur sudahlah rata. Didengar seorang muda Pukta, hatinya marah, sangatlah meta. Muda, tak berakal, tetapi dajjal. Tidak hirau haram dan halal, mendengarkan syekh setengah jalan, mencarilah helah tipu dan akal. Memakailah seperti perempuan utama, rambutnya pun panjang dari selama, rupanya pun baik lagi seksama, adapun perempuan akal menerima. Serupalah dengan perempuan yang ramai, memakai seperti perempuan yang permai, berjalanlah ia ke rumah lebay, membaikkan laku, gaya dan lambai. Jadi ini Lu'lu' ini sudah menyamar menjadi perempuan mau datang berguru kepada seorang lebay ya di situ. Lebay itu semacam ulama ya. Tibalah ia di rumah Syekh Panjar. Nah, Syekh Panjar nama lebay itu dengan perempuan sama-sama berbanjar. Berkabar dirinya hendak belajar. Syekh pun datang seperti berkejar. Apabila dekat, Tuan Syekh bertanya, perempuan ini dari mana datangnya? Menjawab pula anak istrinya serta dengan perempuan muridnya. Perempuan dari pihak baru dengan Tuan hendak berguru. Saya pun suka terguru-guru, katanya siapa nama orang baru? Nah, perempuan palsu menjawab tunduk, nama saya adalah Datuk. Dipanggil orang Siti Lu'lu'. Nah inilah dia menyamar menjadi Siti Lu'lu'. Anak Tok Syekh Malim Golo. Syekh ketawa, kepala bergoyang, nama dan rupa patutlah dayang. Duduklah engkau malam dan siang dengan istriku mengaji sembahyang. Jadi Syekh lebay ini tidak tahu kalau dia itu seorang laki-laki sebenarnya. Duduklah ia berapa harinya dengan anak lebay serta istrinya. Mesralah rupa tingkah lakunya, disangka perempuan juga ianya. Adapun lebay panjar celaka, anak perempuan ada 3, seorang gundik, orang Bangka, anaknya belum berlaki semua. Ada pada suatu hari, lebay berhabar berperi-peri, engkau semua berdiam diri, bacalah doa tiap-tiap dini hari. Doa ini menolakkan bala, apa-apa diminta tidak ditolak. Membacanya itu hendaklah galak, jangan jemu, janganlah jelak. Lu'lu' menjawab suara dilembutkan, baiklah Tuan, saya amalkan. Lebay memandang seumpama ikan, menantikan harinya hendak dimakan. Setelah sudah selesai bicara, Lu'lu' pun masuk ke bilik anak dara. Beramallah beramai serta saudara, kemudian mengeluarkan satu bicara. Berkabar kepada anak lebay, ayuhai saudara, ayuhai handai, doa yang besar konon dipakai, apa-apa hendak bolehlah sampai. Sungguhkah benar dihabarkan, entahkan iya, entahkan bukan. Menjawab anaknya 3 sebaham. Tidak percaya, mari cobakan. Jawab Lu'lu' meminta apalah, jawab anaknya apa-apa yang payah, kalau kata Lu'lu' ada satulah, jikalau tidak menjadi salah.
Jawab anaknya, apa yang salah kita meminta kepada Allah? Meskipun minta langit langit terbelah, jikalau kabul diberinyalah. Jawab Lu'lu', terlampau besar langit tempat matahari berkisar, jatuh ke bawah ia menggelegar. Minta kita yang berpatutan, kita minta menjadi jantan. Boleh tahu kita pejantan apakah ia itu perbuatan. Jadi Abu Lu'lu' sudah mulai mau membuka kedoknya, dia minta berdoa kepada Tuhan untuk menjadi laki-laki. Akan anak lebay bertiga mendengarkan Lu'lu' mempunyai reka, hati di dalam sangatlah suka. Marilah kita, ayuhai kakak. Keempatnya mengambil air sembahyang, minta doa malam dan siang. Kira-kira 7 hari sudah sembahyang, Lu'lu' berkata, ayuhai Kak Yang, kami sudah jadi bertukar. Tempat Nono keluar zakar. Ya. Anak Dara apabila mendengar, ketiganya pun datang berkelebar serta dekat membuka kain. Zakar Lu'lu' dipermainkan, katanya kuasa Rabbil Alamin, dengan sebentar jadi berlain. Katanya, apa gunanya ada? Kata Lu'lu', entahlah Adinda. Berkata pula saudara yang muda, kami terlihat kepada ayahanda tatkala masa bulan purnama dengan anak, dengan mak bersama-sama dicocok benda ke lubang lama, maka pun kembang bulu roma. Jadi rupanya anak lebay ini pernah melihat lebay dan istrinya itu bersetubuh. Dia cerita kepada Lu'lu' itu. Rupanya mak kesedapan benar, benda itu empunya berhonar. Katanya Lu'lu', coba beredar kepada aku, kenakan sebentar. Lu'lu' bangkit sambil menjimak, sambil bertanya, apa rasanya lemak? Jawabnya kuat-kuat, janganlah tamak. Sedapnya seperti sayur kurma. Saudara yang tua ingin terlalu, katanya berhentilah adik dahulu, hendak kurasa pisang berbulu, jikalau baik boleh selalu. Nah, jadi Abu Lu'lu' ini sudah berzina dengan adik dan kakak ini sekaligus. Ya, Lu'lu' berpaling kepada yang tua, diberinya pula sekali dua. Yang bungsu berkata sambil tertawa, saya pun tidak mau kecewa. Lu'lu' berpaling kepada yang akhir, dikerjakannya pula memecahkan bikir, di luar kelambu, di dalam tabir, tempat pun penuh bercucuran air. Jadi Abu Lu'lu' ini sudah bermain dengan 3 anak lebay ini ya. Dia sudah berzina kepada 3 anak lebay ini. Yang tua, yang tengah, dan yang bungsu sekaligus begitu. Sudah selesai ketiganya, berkabar pula kepada tolannya. Masing-masing ingin hendak merasa zakar dapat di dalam taraknya. Nah, Lu'lu' mengerjakan sekalian perempuan, lepas seorang dilawan. Setengah berkata tidak kemaluan, katanya sedap dari anutuan gitu. Jadi setelah 3 anak lebay ini dikerjain oleh Siti Lu'lu' tadi ini, semua perempuan yang belajar di situ mendapat bagian gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan beramai-ramai gitu. Anutuan lambat berarak, sudah digoncang baru bergerak. Lembut seperti sayur kelora, apa boleh buat di dalam tarak. Aku tak mau lagi, tak suka akan zakar guru celaka. Baiklah zakar dari dalam surga, sebab sangat memuaskan dahaga. Demikianlah sehari-hari, lepas isya sampai dini hari, lepas seorang diberi, lebay berkehendak, banyak yang lari. Mak lebay mendengar kabar yang pelik, Lu'lu' dipanggil ke dalam bilik, serta tiba zakar ditilik, membuang kain, minta diculik. Jadi istri lebay ini juga rupanya mendengar kabar perbuatan si Lu'lu' ini, dan dia juga minta gitu, istri lebay gurunya itu. Maka lebay dijimak si muda, mak lebay dijimak si muda, kembang kempis perut dan dada, dengan lebay sangat berbeda. Seperti
kambing dengan kuda. Wah, itu dengan Abu Lu'lu'. Ya, Abu Lu'lu' diibaratkannya seperti kuda, sementara suaminya diibaratkannya seperti kambing gitu. Demikianlah halnya malam dan siang. Barulah puas cik dayang berserta jangkuk dalam si orang kurang amanat. Kepada dirinya kembali laknat, kenalah balasan yang amat tenang. Nah, ini contoh dari syair Abu Lu'lu' yang ada di dalam kamus itu. Nah, kemudian saya lanjutkan syair yang kedua ya. Syair yang kedua ini namanya syair Lebay Guntur. Ini ada di dalam syair suluh pegawai yang sudah dibacakan oleh Mas Yasir tadi ya. Di dalam satu bab di situ ada syair yang diberi Lebay Guntur. Syair Lebay Guntur ini adalah praktek kawin Cina buta. Kawin Cina buta ini dalam untuk mensetubuhi demikian istrinya yang sudah ditalak 3. Nah, sebenarnya pernikahan ini tetap saja pernikahan yang dilarang ya, karena ini pernikahan rekayasa. Nah, inilah syairnya ya. Inilah Tuan satu cerita, ini sudah saya transliterasi ya. Inilah Tuan satu cerita zaman dahulu empunya warta seorang lebay, kabarnya nyata, parasnya elok bagai di peta. Ada seorang istri elok tidak lagi berperi, putih. Cantik istri lebay nantuan, cahaya durjanya kilau-kilauan, memberi hati bimbang dan rawan, sukar bandingannya di bawah awan. Namanya Tuan Encik Jurita, lidahnya petah, pandai berkata. Sampai siapa terpandang jatuhlah hatinya, mabuk birahi semata-mata. Akan di dalam marah tidak terperi, minta talak diri sendiri. Lebay pun marah bukan buatan, keduanya sudah kemasukan setan, karena hati sudahlah rentan, hingga lenyap segala ingatan. Karena hati lebay nan rada berang, diberinya talak 3 yang terang. Lebay Guntur terlalu garang, Jurita tiada sempat melarang. Tatkala hilang marah berangnya, datanglah menyesal amat sangatnya, hendak balik haram hukumnya, makin bertambah susah keduanya. Karena hilang panas dan radang, Encik Jurita selalu dipandang. Talak memutuskan seperti pedang, sudahlah lepas dari kandang. Jurita pun kesal, tidak terperi, karena meminta talaknya sendiri, sebab rupanya elok berseri, disangkanya lebay, tidak memberi. Jurita rupawan, segera cari muhalil dermawan, supaya boleh kembali Tuan. Lebay pun berjalan dengan segera, hatinya susah tidak terkira. Terkenang Jurita, intinya mutiara, parasnya elok, tiada bertara. Berjalan sambil sebak di dada menuju rumah haji yang muda. Uang 6 ringgit di tangan ada, akan mengupah bersetubuh Adinda. Karena haji sahabatnya nyata, dari kecil sudahlah beserta, sampai beristri akan Jurita masih sahabat bersetuju kata. Jadi Lebay Guntur ini punya sahabat ya yang akan diupah menjadi muhalil itu. Berjumpa haji di tengah rumah teman, makan dan minum pihak yang nyaman. Naiklah keduanya sambil beriring sampai ke rumah bercakap nyaring, Lebay berkabar sambil mengiring. Haji mendengar, telinganya miring. Lebay berkata merawan-rawan, ayuhai Dinda Haji Dermawan, sampaikan hajat ke kandanan Tuan, menjadi muhalil dia perempuan. Haji mendengar hatinya suka, tetapi tidak rupa di muka. Jawabnya apa perintahnya kakak, sekalian hamba kerja belaka. Adapun Haji mudah terbilang, sudah melihat parasnya gemilang, juritanan elok bukan kepalang. Haji mendengar lemahlah tulang. Teranglah ia akan Jurita, parasnya elok, mengerun denta, putih bersih, laksana pita, cantik manis, petah berkata.
Nah, sebab pekerjaan kekanda jua meskipun hilang dengannya jiwa malu seorang datang selalu. Pak Mustari, sinyalnya lemah ya. Sebentar, Suara Pak Mustari agak mati-mati. sebentar. Ya, saya masuk lagi ya. Monggo Pak, masuk lanjutkan lagi Pak. Ya. Gimana? Sudah kelihatan lagi? Bentar, kayaknya masuk lagi. Sudah kelihatan lagi nggak? Ya, Sudah, Pak. saya tadi. Sudah kelihatan Pak. Suaranya juga sudah terdengar. Ya, saya cari yang tadi ya. Agaknya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, monggo. Di bab pekerjaan kawin ini ya. Menegangkan segala aurat anggota, telur setengah masak dimakan serta. Nah, nikahlah ia dengan jurita di rumah selebay di balik kota, di luar kota ya. Doa dibaca, lebaynya abu, habis doa lalu berjamu, haji pun hendak masuk ke lambu, dengan jurita akan bercumbu. Nah, bahu-bahuan pula digosokkan, tubuh dan kaki semua disapukan, harumnya tidak dapat diperikan, sirih sekapur pula dimakan. Haji pun masuk ke dalam bilik, kedua matanya sangatlah celik, muka jurita lalu ditilik, dilihatnya sungguh jurita nan molek. Pukul 9 Haji pun menuai, memasukkan cincin ke jari suai. Rumah silaba bergoncang berbuai, lantai dan dinding berderik berderai. Jadi di sini Raja Ali Haji menggunakan bahasa kiasan yang sangat indah menurut saya. Silaba pun tengah makan tenggayun, dirasanya rumahnya hendak berhayun, sangat berhayun. Disangkanya gempa, balak yang turun, dari atas rumahnya ia terjun. Nah, yang punya rumah itu merasakan rumahnya bergoncang gitu ya. Di tengah halaman dia terdiri sambil memandang kanan dan kiri, tiada siapa yang ia cari, hanyalah rumahnya bergoncang sendiri. Silaba berpikir seorang orang, Haji keparat terlalu garang, akhirnya rumahku rubuh karang, katanya itu. Nah, diambil tali lalu memanjat di pangkal alang, ia mengikat, rumahnya sudah condong ke barat, puncanya di pangkal niur ditambat. Jadi rumahnya itu diikatnya ya. Kemudian naik pula ke rumah, sawatnya berang tiadalah lemah, istri lalu jamah, geramnya seperti hendak dimamah. Silabanan sangat bangkit inginnya mendengar si Haji melakukan hajatnya. Jadilah silaba datang nafsunya, tiadalah dapat lagi ditahannya. Adapun silaba punya istri, yaitu si kembang putih berseri, parasnya elok, sukar dicari, perbuatan Haji semua didengari. Masih kedengaran suara saya? Masih Pak, masih. Oke. Silaba pun birahi bukan kepalang, akal pikirnya lenyap dan hilang, dijamah si kembang, paras gemilang, akan melipurkan dendam dan walang. Setelah sampai hajat keduanya, barulah puas rasa hatinya kepada tempayan bersuci dirinya, keduanya pun masuk ke tempat tidurnya. Kemudian keduanya menundukkan diri, waktu pun hampir dini hari, Haji pun bangun menjima istri, bergoncang alur rumah tidak terperi. Jadi Haji Dermawan ini melakukan ronde kedua gitu ya. Haji pun tengah di dalam darurat, rumahnya putus tali pendarat, robohlah rumah ke pihak barat, silaba pun bangun mengatakan keparat.
rumah itu runtuhlah sudah perbuatan haji yang haram zadah, haji pun diam hendak tengadah, tunduk tengadah, pura-pura tiadanya indah. Silaba pun sangat hatinya geram, mencabut golok lalu menerkam, haji pun mencabut badi yang tajam, keduanya sama hendak bertikam. Bini silaba datang berlari, jadilah gempar sekalian orang. Bini silaba datang berlari, memeluk silaba sambil berperi, hendaknya sabar, kiranya diri, haji pun sudah dipeluk istri. Jadilah gempar sekalian orang, sebab perbuatan haji yang garang, ada tertawa, ada yang memberang, pekerjaan yang sulit jadilah terang. Jadi pekerjaan muhalil yang dirahasiakan tadi sekarang jadi terang, karena orang pada datang semua melihat rumahnya yang runtuh itu. Lebay guntur datang berlari, berseluar bulat ia berdiri, orang pun tertawa, kanan dan kiri malunya lebay tidak terperi. Fadilat ini sudahlah nyata sebab pekerjaan bercina buta. Nah ini ya, dia pakai istilah cina buta ya. Mengikutkan hawa nafsu yang meta, jadilah beroleh nama yang lata. Apabila sudah siangnya hari, haji pun bermohon kepada istri, berpeluk cium tiada terperi, berpaling ke belakang, talaknya diberi. Apabila sudah lepas idahnya, lebay pun balik kepada istrinya, dibaharui nikah oleh walinya, barang harang tercoreng di atas mukanya. Sudah nikah, masuk ke lambu, di sana lebay memuaskan kalbu, berbagai-bagai badan dan madah dan cumbu, karena hendak mendaki kubu. Keduanya sama bersuka hati, kasih dan sayang, beribu kati, barang yang lepas sudah didapati, cinta mahabbah jadi sebati. Jadi yang talak 3 tadi ini sudah kembali lagi ya, rujuk lagi karena sudah melewati muhalil. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ketiga ya, perhimpunan gunawan. Perhimpunan gunawan ini bagi laki-laki dan perempuan. Saya beri anak judul ya, untuk menyenangkan laki-laki dan perempuan. Ini sudah diteliti oleh paling tidak 4 orang yang saya temukan ya. Ada Muhirji, ada Ding Choming, ada Muhammad Faizal Musa, ada Nuriza Dwi Anggrani dan Siti Gomo ya. Jadi dari dan Pak Mustari waktunya 5 menit lagi nggih? Oh ya. Nah, ini saya gambarkan sedikit ya naskahnya yang saya peroleh dari penyengat. Tetapi syair ini sudah ditransliterasi oleh Ding Choming dan sudah pernah dipaparkan transliterasinya itu ketika Manasa menakan konferensi internasional di Padang yang kelima. Mungkin Pak Hairullah tahu itu. Ini foto-foto yang ada di dalam itu dilengkapi dengan foto-foto perempuan seperti ini ya. Itu. Nah, sebenarnya kitab ini kitab perubatan ya, bomoh ya, untuk juga kitab merupakan kitab pengasih. Ini panjang sekali dan mungkin tidak sempat saya bacakan ya, saya bacakan semua. Tapi ada kata-kata seperti puki ya, agak cabul begitu ya. Ini nanti bisa, umpamanya ini, daun setangkai, bunga sekaki, cincin emas, permata intan. Aku memakai perkataan puki, pukiku tembam, penyedap jantan. Nah itu kan. Cincin emas sulit kujari, matanya intan, berselang nilam, bertempur kedua hari-hari, butuh merodok puki yang dalam ya. Butuh itu dalam bahasa Melayu itu kemaluan laki-laki. Puki itu kemaluan perempuan. Jadi butuh merodok itu ya alat kemaluan yang dirodokkan ke dalam vagina begitu. Banyak kata-kata seperti itu ya, dan saya ambil saja yang terakhir ya. Nah, ambil yang terakhir, tinggal 5 menit lagi. Karena ada juga di sini serta niman teringat, maka hendaklah kita baca lagi serapa yang tersebut itu sekira-kira didengarkan, niscaya dipeluknya kita dengan nama kasih sayangnya dan bertambah-tambah cinta birahinya. Ini adalah pakaian untuk laki-laki ya, bagaimana laki-laki itu bisa memuaskan perempuan dengan alat kelamin yang besar, panjang dan gemuk ya gitu ya, dan kepalanya berkilat-kilat, itu dengan sesuatu yang perlakuan yang dilakukan oleh perempuan begitu ya. Itu. Maka masuklah kerudung ke dalam bilik, lubang puki kita dengan sedap yang tiada terperikan, dan kita pun mendapat sedap yang amat sangat serta dengan lezat dan nikmat yang maha besar. Karena lubang puki dan hujung kelentit kita, nah kelentit itu klitoris ya,
digesel oleh batang butuhnya yang kasih dan kepala tako yang berduri ya. Kalau saya sebut kepala tako berduri, saya ingat dengan kondom yang bergerigi gitu ya. Maka janganlah kita lali daripada membangkit dan membaloi tagih suami kita dengan perkataan dan kelakuan. Bermula inilah guna yang dinamakan dia seruan tampar puki yang amat ajaib. Maka hendaklah dilakukan pada ketika kita hendak setubuh dengan suami kita. Maka bacalah serapah ini lalu kita tamparkan dan tepuk-tepuk perlahan-lahan ke atas tundun. Tundun itu area di atas kemaluan perempuan itu ya, dan puki kita. Serta gosok-gosokkan pada bulu puki kita. Jika bulu puki kita lebat, biar keras sedikit gosokannya supaya rata sampai ke bawah bulu puki kita, yaitu lebih dahulu serapah ini atas tapak tangan kita yang kanan dan atau kiri kita atau kedua-duanya. Jika kedua dibaca, itulah terlebih baik. Inilah serapahnya. Nah, ini serapahnya ya. Nah, saya kira itu saja Pak ya yang bisa sampaikan karena waktu juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti mungkin ada Pak sambil sesi pertanyaan bisa diperpanjang dan diperjelas. Sebenarnya naskah-naskah seperti ini itu membuka membuka khazanah, bukan hal yang baru karena seksualitas ini kan nasionalisme terselubung seluruh manusia. Jadi kita dari Aceh sampai Papua bicara apa saja mungkin nggak nyambung, tapi ketika bicara hasrat biologis seperti di judul hari ini itu akan nyambung gitu. Dan saya teringat pada guyonan teman-teman di jalanan ya. Ada kurang lebih 4 syarat pergaulan dengan masyarakat. Yang pertama sering ke masjid, yang kedua sering ikut kumpulan RT, RW atau kumpulan yasinan. Yang ketiga sering nongkrong di pos ronda. Yang keempat bisa guyon porno. Nah, gitu. Itu syarat pergaulan. Iya. Sudah kita lakukan semua kayaknya. Kayaknya udah lakukan semua itu. Tapi sebenarnya bukan istilah kata porno itu sendiri bermasalah menurut saya. Karena hal-hal begini ini memang di dalam khazanah kebudayaan kita dijelaskan, diterangkan, bahkan di pesantren-pesantren itu mengaji kitab Qurratul Uyun itu menjadi satu kurikulum ya, menjadi satu kurikulum. Iya. Apalagi nanti kalau belajar fikih misalnya Fathul Qorib atau Fathul Mu'in itu masuk di bab istihadhah, masuk di bab babun nikah itu ya pasti juga masuk ke bagian-bagian ketemu dengan hal begitu. Hanya saja di naskah-naskah seperti ini kita akan ketemu dengan temuan-temuan etnografis orang dulu lah. Ini kan naskah ini kan temuan-temuan etnografis orang dulu dalam memformat seksualitas menjadi teori-teori dan menjadi khazanah kekayaan literal kita semua. Ada beberapa hal yang tadi sangat menarik yang saya catat. Yang paling penting adalah satu naskah ini sebenarnya juga tidak bercerita tentang semata-mata seksualitas, tapi juga bercerita tentang obat-obatan seperti yang tadi Pak Mustari menyampaikan. Ada telur setengah masak ya, kemudian ada ramuan-ramuan yang lain, ya, ramuan-ramuan yang lain, dan itu bagian penting dari khazanah kesehatan. Jadi satu naskah walaupun dalam bahasa Pak Mustari tadi disebut dengan istilah tak elok, tetapi sebenarnya dia sangat elok karena dia menyimpan tidak hanya satu topik bahasan, tidak hanya topik seksualitas, tapi juga topik kesehatan. Kemudian dari topik kesehatan ini kita juga bisa bertemu dengan topik ini ya, topik sayur mayur orang dulu sebutannya apa, kemudian dan bermacam-macamnya gitu. Termasuk sebutan-sebutan terhadap organ reproduksi manusia yang hari ini hanya dibatasi hanya pada persoalan penis dan sebuah istilah yang tidak generik dan tidak kultural. Tapi istilah dari naskah ini kita bisa ketemu dengan istilah-istilah yang asing. Ya hari ini dianggap asing, tetapi pada masa pembentukan bahasa Melayu ini istilah-istilah umum. Rendra itu pernah menulis puisi, salah satu katanya saya ingat itu setan bertempe gitu. Itu masuk di dalam puisi Rendra gitu, kata-kata begitu ya.
ini bagi saya juga memperkaya bahasa. Jadi naskah ini juga memperkaya bahasa-bahasa Melayu yang hari ini mungkin sudah ditinggalkan dan diganti dengan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Oke, demikian Pak Mustari, matur nuwun. Selanjutnya kita masuk ke Pak Khairullah ya. Sepertinya sudah sangat siap ini. Darahnya sudah mendidih karena tadi dapat banyak cerita dari naskah Pak Mustari, tapi kok visualitasnya nggak ada kan gitu. Monggo Pak Khairullah, seperti Pak Mustari tadi kurang lebih 20-30 menit. Nanti kalau Ya, kira-kira waktunya sudah mau habis, nanti kami ingatkan. Monggo, waktu tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih Mas Yaser. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Adib yang telah memberi saya kesempatan untuk berdiskusi di sini. Kemudian juga saya ucapkan salam kenal kepada Pak Masturi, Mas Yaser, dan semuanya. Baik, ya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kemungkinan saya akan menyampaikan bukan bersifat sebuah kajian, tapi sebatas informasi manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan seksologis, kemungkinan yang mana informasi ini mungkin bisa diteliti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini gitu untuk penelitian lanjutan, karena memang kalau saya terlalu dalami teks-teks begini takutnya saya jadi mengerot ketiga gitu kan, kedua lah gitu. Jadi saya semacam share saja terkait apa namanya informasi ini. Jadi akan saya share. Baik, apakah sudah muncul Mas Yasser? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Ya, silakan. Nah, jadi saya kini saya sekarang ini cuma ingin menjelaskan bagaimana perkembangan teks-teks yang berkaitan dengan seksologi dalam Khazanah Naskah Minangkabau. Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan dulu terkait dengan teks-teks yang berkaitan dengan ya pendidikan seks atau seksologi. Itu ada namanya Syarat Nitimani, itu manuskrip Jawa. Kemudian Cempaka Putih, ini Riau oleh Abu Muhammad Adnan, anaknya Raja Ali Haji yang disampaikan oleh Pak Masturi tadi. Nah, kemudian ini dia kumpulan Gunawan. Nah, mungkin teks-teks yang ibaratnya bisa dikatakan teks-teks sandingan gitu. Sandingan dari Cempaka Putih. Ini ditulis oleh istri Haji Muhammad Abu Muhammad ini. Dia menulis teks yang khusus untuk wanita namanya Kumpulan Gunawan. Kemudian di Bugis juga ada teks namanya Asi Kalai Binain. Nah, ini teks-teks yang berkaitan dengan pendidikan seks yang tetapi ini tidak semuanya, beberapa yang berhubungan dengan seksologi di bisa kita katakan di Indonesia atau dunia Melayu lah. Nah, untuk Minangkabau sendiri biasanya belum ditemukan sebuah manuskrip yang isinya itu tentang pendidikan seks. Nah, biasanya hal-hal yang begini itu ditemukan pada teks-teks selipan. Misalnya di pembahasan fikih nanti terselip teks-teks tentang seks gitu, di pembahasan tasawuf misalnya. Jadi berkaitan dengan teks-teks seksual seks yang ada di Minangkabau, jadi akan kita mulai produksinya dari surau. Jadi surau ini di Minangkabau adalah sebagai pusat sentral pendidikan Islam yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin abad 17. Nah, dari surau ini disebarkan berbagai macam pengetahuan. Kenapa disebut berbagai macam pengetahuan? Karena tidak hanya bidang keagamaan saja ternyata yang ditransmisikan di surau ini, tapi berbagai pengetahuan obat-obatan, jimat, mantra, bahkan ada
ayam-ayam yang memiliki tuah untuk mau disabung. Nah, juga ada teksnya di surau. Kemudian tuah burung misalnya juga ada. Jadi surau ini sebagai tempat untuk memproduksi berbagai macam pengetahuan, nah, termasuk teks-teks yang berkaitan dengan seks. Nah, dari pengetahuan inilah kemudian muncul teks. Jadi dari beberapa skriptorium yang saya lihat dan saya baca itu ada beberapa teks yang bisa kita kelompokkan isinya jadi tiga poin ini: cara berhubungan intim, peredaran mani wanita, dan obat kuat atau lemah syahwat. Nah, jadi kita lihat di sini ada, saya ambil sampelnya di 5 skriptorium atau 5 surau. Pertama surau Calau itu ada teks obat kuat atau lemah syahwat. Kemudian surau Simaung itu ada obat kuat. Kemudian ada ciri-ciri wanita. Kutub Kanah. Nah, Kutub Kanah ini tempat ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan Haji Rasul. Nah, ternyata dia juga ada teks obat kuat gitu. Nah, ini unik sebenarnya, seorang modernis tapi ada menyimpan begitu gitu kan. Nah, kemudian Itu nasionalisme. ya benar. Kemudian di Surau Parak Pisang itu ada obat kuat dan cara berhubungan. Kemudian di Surau Pondok Kete ini suraunya Syekh Burhanuddin, itu ada teks tentang peredaran mani wanita. Nah, kemudian saya langsung saja, ini beberapa contoh akan saya. Ini obat kuat zakar, naskah Calau. Saya sebenarnya tema-tema yang begini Mas agak malu-malu sedap saya gitu kan, tapi ya bagaimana gitu kan, karena ini bagian dari pengetahuan juga. Tapi semoga kita yang hadir di sini udah 17 tahun ke atas, dan saya khawatirnya nanti yang belum menikah pengen cepat-cepat menikah kalau udah membaca teks ini. Itu yang saya khawatirkan ini. Ya. Dan lebih saya khawatirkan lagi, saya nanti yang satu bisa nambah 2. Itu yang saya takutkan gitu kan. Nah, jadi tidak apa-apalah gitu. Jadi ini saya taruh teksnya di sebelah kiri dan saya taruh suntingannya di sebelah kanan. Jadi bab ini kuat zakar dengan perempuan. Maka ambil syahwat kerbau. Ini obat, jadi obat lemah syahwat atau kuat zakar ini ada nabati, ada hewani, ada dia menggunakan tumbuh-tumbuhan dan ada dia menggunakan bagian dari hewan. Ini yang menggunakan bagian dari hewan. Jadi ambil syahwat kerbau, kemudian hati kerbau itu sedikit, kemudian urat pada lehernya, terus yang bercampur kering-kering, maka dibakar itu, ambil abunya, maka masukkan ke dalam buluh bambu. Sudah itu bubuh minyak kerambil hijau. Kerambil hijau ini ya. Lanjut. Itu tadi ada yang bocor tadi. Monggo lanjut. Kerambil hijau ini maksudnya adalah kelapa hijau. Jadi bubuh minyak kelapa hijau, terus taruh baik-baik. Nah, kemudian jika kita hendak melakukan jima, nah, maka sapukan sedikit. Niscaya kuat lagi sedap gitu. Nah, ini kayaknya cara pemakaiannya mirip-mirip apa namanya? Obat oles ini, obat oles gitu. Bukan obat untuk diminum, tapi obat untuk dioles. Kemudian ini beberapa teks saja saya tampilkan, sebenarnya banyak gitu kan, tapi kalau saya tampilkan semua nanti takutnya saya menyesatkan gitu kan, jadi saya pilih aja beberapa gitu. Yang penting nggak pakai gambar, ini, Mas. Apa, Mas? Yang penting nggak pakai gambar. Iya. Nggak pakai gambar. Nah, ini dia yang obat kuat zakar yang ada di Kutub Kanah Maninjau, yang teks ini terdapat di diarinya Haka. Jadi Haji Abdul Karim Amrullah itu ayahnya Hamka itu punya diari. Nah, ini terdapat dalam diarinya itu.
Jadi kalau tadi surau yang tradisional, ini yang modernis. Jadi betul kata Mas Yasir, ini nasionalis ini. Dia skopnya tidak mengenal modernis dan tradisional, ini milik kita bersama gitu kan. Nah, jadi ini saya bacakan teksnya. Ini obat kuat zakar. Ambil telur ayam 7 buah, direbus, kemudian dikupas semuanya. Disurat ayat ini pada telur, kemudian dimakan. Nah, ini dia kayak ada apa namanya, menggunakan ayat-ayat, tapi wadahnya adalah telur. Kemudian yang di bawahnya ini obat lemah syahwat. Ambil telur 3 buah, dimakan sebuah sehari selama 3 hari. Pada telur yang pertama disurat, nah sengaja saya tidak tuliskan, yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau penasaran ya silahkan nanti Bapak dan Ibu, bagi yang ingin meneliti silahkan itu. Saya hanya membuat penasaran aja, harap-harap cemas gitu kan. Kemudian ini di Surau Parak Pisang. Nah, ini cara berhubungan gitu. Tapi sejauh yang saya lihat ini, teks-teks antara teks yang satu dengan teks yang lain itu tidak sama tadi kan, cara pengobatannya berbeda. Nah, kalau ini dia lebih kepada pendidikan seks gitu. Saya bacakan, bab ini pada menyatakan ilmu nisa serta akan kaifiatnya ilmu nisa itu, bahwa dudukan perempuan itu diunjurkan dan kaki kita yang kanan ke atas pahanya. Saya harap ketika teks ini dibaca jangan ada yang apa namanya, membayangkan bagaimana dia menggambarkan ini gitu. Saya sendiri cukup sulit membayangkan bahasanya ini bagaimana gerakannya begitu. Dan kaki kita ke kanan ke atas pahanya bertemu dengan perutnya yang kecil, dan tangan kita yang kiri di belakangnya menutup 2 telinganya, dan tangan yang kanan menutup mulutnya. Maka kemudian kita ciumlah pada 2 lubang hidungnya, tetapi dengan awal nafas. Nah, ini kula ini saya belum mengetahui, dan kita baca dahulu daripada mencium dia. Nah, selanjutnya ini ibaratnya gerakan pemanasan. Nah, kemudian kalau gerakan fightingnya tidak saya sunting gitu, dibiarkan saja gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, di Minangkabau juga ditemukan teks-teks yang kita itu mencari benih-benih, cara mencari benih-benih yang baik, yang ideal gitu. Nah, ini lebih kepada ciri-ciri wanita. Jadi di sini disebutkan pasal pada menyatakan mengenal kitmani, caratani, dan sangkani, dan hitani. Adapun kitmani itu matanya merah sebelah. Ini ciri-ciri wanita. Matanya merah sebelah, baunya seperti ini bau bunga mador. Saya tidak tahu bau bunga mador, tapi dalam teks yang lain ada disebut kitmani ini ciri-cirinya adalah seperti baunya seperti bunga kembang semalam. Kemudian tumitnya bagai telur burung. Nah, tumitnya seperti telur dan jarinya halus ujungnya. Dibagaikan makannya setengah kepadanya, dan farajnya luas dari luar dan kecil di dalam. Dan kehendak berhubungannya sekali semalam. Perangainya bagi orang jahat tetapi tidak jahat. Nah, ini teks-teks. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih global, ada teks obat kuat dalam kitab Tip Melayu. Jadi di sini dia juga ada menjelaskan bahan-bahan untuk obat kuat atau tata cara untuk obat kuat. Yang pertama, ambil pala dan cengkeh, maka pipis dengan daun keratau, maka sapukan pada zakar. Jangan tidur dengan perempuan barang 3 hari, afiat. Kemudian yang kedua, bab ini obat kuat zakar. Ambil akar saga dan akar hinai dan akar tunjuk langit dan akar tarung purut. Ambil dia pada waktu tengah naik, maka surup jadikan seperti makjum. Makan terlalu ghalib syahwat olehnya. Nah, jadi ini teks-teks obat kuat yang
yang ada di dunia Melayu yang salah satu dari dalam teks itu disebutkan bahwa gurunya adalah Haji Ja'far orang Minangkabau. Nah, jadi kayaknya memang ada ulama Minangkabau ini yang spesial, yang apa namanya, yang spesialis tentang tip pengobatan. Tapi dari beberapa fakta teks-teks yang dilampirkan barusan, maka dapat kita lihat bahwa teks-teks obat kuat itu dia tidak pernah ditemukan dari satu bundel yang dijudulkan kitab pengobatan atau kitab tips dan dia termasuk di dalamnya. Tapi obat kuat itu dia terselip-selip di bagian teks-teks yang lain. Ini menandakan bahwa pengetahuan tentang seksologi ini diwarisi atau ditransmisi di surau kita ketika belajar pendidikan agama. Jadi saya apa namanya, apakah itu kata, kalau saya tidak salah kata Gus Baha gitu kan. Jadi ulama itu kalau dia berkumpul sesama dia, jadi ceritanya ya yang begini-begini, ada resep baru nggak gitu kan, ada hal-hal baru nggak, maka muncullah teks-teks yang seperti ini. Dan tadi kita lihat bahwa seorang HK modernis yang rasionalis gitu kan, yang dikatakan ulama pembaharu, ternyata dalam diarinya juga menyimpan teks-teks yang begini. Makanya betul juga kata Hamka dalam kenang-kenangan hidup kalau dikatakan ulama setara ayah saya itu menjauhi hal-hal yang begini, ya tidak juga gitu kan. Justru dia sangat, ulama-ulama itu juga berbincang tentang hal ini karena saya berpikir begini, teks-teks pengobatan ini di Minangkabau itu lebih banyak daripada teks-teks penyakit yang lainnya. Jadi memang masalah biologis ini sepertinya memang termasuk hal-hal yang sensitif di masa itu, sehingga teks-teks ini banyak ditemukan di surau-surau, yang mana memang surau itu ketika itu adalah pusat pengetahuan, pusat transmisi pengetahuan. Jadi mungkin ini saja yang informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau secara keseluruhan disampaikan, saya rasa waktunya kurang cukup, jadi saya hanya memilih beberapa teks saja gitu, dan saya pun nggak kuat lama-lama kalau terlalu banyak teks yang begini gitu kan. Nah, jadi saya akhiri saja sampai di sini. Nanti kita bisa diskusi di luar ini gitu terkait dengan teks-teks yang begini. Ya, apa namanya? Kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak masalah, ini karena rame saya agak gimana gitu. Ya baik, terima kasih Mas Yasser. Baik, terima kasih Pak Khairullah, ini sudah berkenan berbagi sesuatu yang menggelisahkan. Sebenarnya waktunya masih ada 10 menit lagi, tapi ya karena sudah enggak apa-apa ya. Kita iya, saya takutnya semakin lama semakin apa gitu. Jadi saya akhiri saja gitu. Iya. Insya Allah ini forumnya paling sedikit yang penganut wahdatul wujud ini. Penganut wahdatul wujud maksudnya jomblo ya, ketunggalan eksistensi. Kalau sudah menikah itu ittihad ya, karena sudah berkumpul. Iya. Sedangkan kalau sudah punya anak itu hulul karena sudah reinkarnasi. Iya betul. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian, tadi sudah dipresentasikan dari Pak Khairullah, kita jadi terbuka juga. Saya nyatat beberapa di sini ya. Beberapa paparan Pak Khairullah tadi menunjukkan bahwa sekali lagi naskah-naskah sekalipun dia berbicara tentang seksualitas, tapi dia beresonansi kepada tema-tema yang lebih besar ya. Nah, jadi tema-tema misalnya ini tadi berbagai macam gerakan-gerakan yang menyehatkan dalam berhubungan gitu ya. Itu kan juga bisa masuk ke dalam, misalnya hari ini orang ingin mencari inspirasi senam kesegaran jasmani. Itu bisa dipakai hal seperti ini. Gerakan-gerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Khairullah tadi gitu ya. Kemudian
jika orang hari ini mau merefleksikan tema-tema seperti penghormatan kepada perempuan gitu, itu juga bisa teks-teks seperti ini bisa menjadi jalan masuk. Mungkin orang kalau melihat teks-teks seperti ini sebagai apa ya, sebagai relasi gender yang timpang, menurut saya malah tidak. Justru teks-teks seperti ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali upaya yang harus dilakukan oleh laki-laki untuk membahagiakan perempuan gitu ya. Jadi pada posisi ini perempuan ditempatkan sebagai bukan objek, tetapi justru menjadi tujuan penting untuk dibahagiakan. Karena sebagian besar teks seperti ini kan menjadikan laki-laki sebagai orang yang harus begini supaya dia mampu membahagiakan perempuannya. Saya kira resonansinya juga begitu kalau ingin dibaca dalam konteks kajian-kajian ilmu sosial, terutama dalam kajian-kajian gender. Kemudian resonansi yang lain dari teks ini juga kita bisa dapat bagaimana teks ini ternyata juga dipegang atau dimiliki oleh orang-orang yang hari ini dalam khazanah kajian antropologi budaya masyarakat Indonesia dianggap sebagai representasi modernisme gitu ya. Jadi Pak Khairullah tadi mengatakan teks ini ternyata ada di kediaman Haji Rasul ya, di bapaknya Hamka. Ini menunjukkan juga bahwa wacana seperti ini bukan sesuatu yang tabu, bahkan dia menjadi konsumsi para ulama, menjadi konsumsi orang-orang terpandang, dan juga menjadi konsumsi intelektual orang-orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Yang 3 pertanyaan pertama dari Zoom dulu, ya kami tidak melihat di chat dulu ya, tapi dari Zoom yang langsung angkat tangan dan langsung bicara. Monggo barangkali silakan para hadirin sekalian yang hadir di Zoom untuk melambaikan tangan. Lambaikan tangannya di Zoom ya, jangan lambaikan tangan di layar begini, ini kami juga nggak kelihatan nanti karena pandangannya sudah kabur gara-gara teksnya Pak Khairullah ini. Oke, ada nggak? Nggak ada? Belum ya? Belum. Oke, kalau belum kita cek di kolom chat, barangkali ada yang ingin. Ini rata-rata pada minta materi nih. Minta materi. Dililan awal. Iya, ini harus ada sesajen yang cukup ini, kalau enggak nanti pematerinya bisa marah. Oke, di chat sepertinya juga belum ada yang bertanya, atau bentar, di chat kok belum ya? Kemungkinan malu bertanya itu Mas Yesa, karena ini agak sensitif ini. Saya jadi teringat naskah-naskah ketika dulu kami belajar kitab-kitab di pesantren, belajar bab istihadhah gitu ya. Itu ketika diterangkan oleh kiai itu kami tidak bisa membayangkan ini posisinya ada di mana, yang sebelah mana, yang bagian mana gitu. Karena belum punya referensi gitu ya. Belum punya referensi empirik, artinya belum mengalami gitu ya. Sedangkan kalau teks seperti ini dibaca hari ini, kita jadi tahu, oh begitu. Jadi sasaran imajinasinya bukan kepada organ reproduksi lagi, tetapi kepada khazanah pengetahuan yang sedang dibicarakan. Sebenarnya asik dari sisi itu. Gitu. Iya, jadi memang ini sepertinya memang seperti kata Mas Yasa tadi, memang di kalangan ulama itu ini menjadi sesuatu yang prioritas. Karena saya pernah ke namanya Surau Lubuk Landur. Sebuah Lubuk Landur itu kalau diberitakan terjadi gempa Pasaman itu yang ikannya itu mati, yang dikubur, yang tidak dimakan gitu kan. Nah itu disebut kemenangan. Jadi ketika saya bertemu dengan mursyidnya itu namanya Buya Lubuk Landur almarhum. Jadi dia bilang gini, kalau mau ini katanya, kalau mau punya banyak istri jadi buya dulu katanya. Wah, nggak mungkin lah saya jadi buya dulu kata saya gitu kan. Ya. Jadi ya sampai kita membicarakan persoalan-persoalan yang begini. Kalau justru banyak orang yang berobat di sana, kalau tidak punya anak ke sana gitu kan.
yang tidak punya anak dan segala macam gitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Hmm. Saya rasa tidak yang punya anak saja, yang mau jadi gubernur juga ke sana biasanya gitu. Ya betul. Ini menjelang pemilu ini para buya-buya, para kiai-kiai, para agamawan banyak didatangi oleh tokoh-tokoh politik ya. Mas Hairul, Coba monggo Ya, Pak Mufari, Pak. monggo. Ya Pak. saya pengen membandingkan aja ini ya, agak menarik menurut saya karena yang Mas Hairul temukan dalam SK itu adalah pengobatan itu kok dari hewan ya, dari kerbau tadi ya kalau tidak salah ya. Ya dari ya. Ya, sementara di naskah yang saya temukan di kitabnya Khatijah Tarung ini itu melulu dari tumbuh-tumbuhan ya, pengobatan-pengobatan itu. Umpamanya untuk memperbesar alat vital laki-laki itu ya dari daun sirih, dari tumbuh-tumbuhan gitu, dibikin minyak, dioles gitu. Seperti itu ya. Nah, itu berarti kan ada perbedaan khazanah ini ya, perbedaan khazanah dan mungkin faktor geografis juga menentukan ya cara pengobatan itu. Tapi tujuannya sama gitu kan, tujuannya sama untuk pemuasan. Nah, yang menarik juga dari yang saya temukan nih, kalau kita membicara soal tokohnya ya, Khatijah Tarung ini, dia itu sebenarnya rakyat biasa yang diambil istri oleh Raja Abdullah bin Raja Hasan, di mana Raja Abdullah dan Raja Hasan bin Raja Hasan ini adalah seorang qadhi, seorang hakim di Pulau Penyengat itu. Pengetahuan angkanya banyak, tetapi dia tidak meninggalkan kitab-kitab agama. Yang banyak itu kitab sastra, kitab bahasa, dan kitab perubatan juga. Jadi setelah Khatijah Tarung diangkat menjadi istrinya, istri yang keduanya gitu ya, itu mereka saling bahu-membahu membuat kitab semacam ini, perubatan semacam ini. Yang di kitabnya, saya belum sempat temukan ya kitabnya itu yang ditulis oleh Raja Abdullah. Ada 2 kitab yang saya catat itu, saya belum ketemukan, tapi teman saya ya dari Malaysia itu, dari Pak Nizam, sudah pernah menemukan itu, dan barusan saya dikirimi foto-fotonya itu lebih dahsyat lagi ilustrasinya itu. Kalau tadi saya tampilkan itu ilustrasi cuma perempuan, kelihatan payudaranya gitu ya, ditempel-tempel di itu, dan diambil dari koran-koran yang terbit di Eropa, terutama di Prancis. Nah, kalau yang ditulis oleh suaminya itu lebih dahsyat lagi karena menampilkan betul-betul alat reproduksi itu gitu loh. Dan posisinya juga kelihatan gitu ya. Itu belum sempat saya teliti, nanti kapan-kapan mau saya cari juga di Penyengat itu. Ya. Itu mungkin tanggapan saya dan pertanyaan saya itu, Mas Hairullah. Terima kasih. Iya, baik Pak Mas Dodi. Jadi memang ketika saya baca beberapa kitab teks perobatan gitu yang baik yang sudah disunting di Malaysia, kemudian baik yang masih ada di Leiden, itu memang secara umum, ya bukan secara umum lagi, hampir secara keseluruhan, itu obat-obat kuat itu memang dari tumbuh-tumbuhan, seperti yang tadi. Nah, tapi kenapa saya tadi tampilkan yang dari versi hewannya? Karena memang di dalam Khazanah Minangkabau, dalam teks-teks obat-obatan, ya baru satu teks itu yang koleksi HK itu yang obat-obat kuatnya dari itu. Kalau saya tidak salah ada satu teks lagi yang juga menggunakan belut kalau saya tidak salah, minyak belut. Tapi saya karena hard disk saya itu sekarat gitu kan, tiba-tiba dia Nggak kuat hard disknya. data-data saya hilang. Jadi sebagian teks-teks yang saya simpan itu hilang gitu. Tapi saya benar-benar dari beberapa hari saya cari di mana ya teks-teks yang menyebutkan minyak belut itu gitu kan. Itu juga ada. Nah, di HK ini sebenarnya ada juga obat kuat atau lemah sawatnya yang dari tumbuh-tumbuhan, tapi yang saya share dari telur, kemudian
yang tadi juga ada juga yang di Calau tadi, ya, ada juga yang dari akar-akar, dari tumbuh-tumbuhan, tapi memang sengaja saya share yang versi hewan dari untuk membedakan, untuk sebagai bentuk perbedaan teks-teks pengobatannya gitu. Jadi dari teks-teks yang berbeda itu, kalau saya lihat dari kitab tip Melayu, kalau dia disebut kitab tip, pasti isinya tidak berbeda dengan kitab tip-tip yang lain. Iya. Sama gitu. Susunannya aja yang berbeda, susunan letaknya gitu kan. Tapi obat-obatannya dan ramuan-ramuannya sama. Nah, tapi kalau untuk teks-teks di Minangkabau ini, semua teks obat kuat atau lemah sawat yang ditemukan itu berbeda ramuannya. Kecuali obat kuat itu dia lebih kepada mantra atau bacaan. Itu memang ada kesamaan, tapi dari segi dia obat-obatan itu berbeda antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Jadi ini dapat kita ketahui bahwa pengetahuan obat kuat yang ada di manuskrip itu ya pengetahuan lokal daerahnya. Di daerah itu begini, di daerah itu begini gitu. Bukan dia salinan dari sebuah teks, salinan dari pengetahuan sebuah teks, tapi dia memang teks yang muncul ketika terjadi interaksi perbincangan masalah hubungan seks itu di surau gitu. Nah, kemudian teks-teks yang Pak Mustari sampaikan tadi itu, Cempaka Putih itu kan memang teks yang lahir memang untuk menggambarkan seks dunia Melayu ketika itu gitu, ditulis oleh anak Raja Haliaji itu yang Muhammad Manan itu. Nah, kemudian saya belum melihat secara detail dan belum melihat teksnya secara detail. Kemudian saya membaca informasi, dan yang ditulis istrinya itu, karena yang ditulis anak Raja Ali Haji ini lebih kepada laki-laki. Nah, istrinya memunculkan perempuan pada sosok masalah seks ini gitu. Dengan gambar-gambar, disediakan juga gambar-gambar. Makanya saya perkirakan yang Pak Masturi tampilkan tadi yang ada Gunawannya itu teks yang ditulis oleh istri anak dari Raja Ali Haji tersebut. Jadi kalau memang Pak Mustari penasaran tentang teks-teks pengobatan versinya Minangkabau, nah nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu kan. Karena saya sebagai seorang filolog tuh hobinya mengumpulkan dan menyediakan untuk yang lain gitu kan. Iya. Nah, kan gitu. Tidak melayani konsultasi ya. Iya, karena begini Mas Yasir, itu sebanyak itu naskah muntah kita makan sendiri gitu kan, memang harus berbagi gitu kan. Saya juga begitu Pak Herullah. Jadi kita memang harus keroyok itu naskah itu bersama-sama. Dari 100% dari 50% manuskrip yang didigitalisasi, paling-paling 3% yang sudah dikaji gitu kan. Sisanya mau dikemanakan gitu. Ya begitu kira-kira Pak Mustari dan Mas Yasir. Ya betul Pak. Saya juga begitu. Saya kemana saja, misalnya ketemu naskah apa-apa, nanti saya foto, saya posting di grup Pusat Studi Manuskrip dan saya posting di medsos. Jadi bagi saya, walaupun misalnya kita yang menemukan, tidak harus kita pula yang mempelajari gitu. Karena bidang seperti ini di antara 10 orang belum tentu ada satu yang mau masuk gitu ya. Sehingga bagi saya seperti ini memang harus dikabarkan ke banyak orang, diviralkan di medsos atau di mana saja. Intinya agar orang-orang mau mempelajari ini gitu. Sehingga pada titik inilah kita tidak bisa bergerak sendiri, memang harus bersama-sama, termasuk pula nanti mempelajarinya harus saling berkonsultasi, bertanya kepada ini, dan macam-macam gitu, seperti itu. Pak Mustari, ada yang lagi Pak yang ingin ditanyakan, atau Pak Herullah ingin bertanya kepada Pak Mustari? Saya rasa penjelasan Pak Mustari tadi sudah sangat detail dan dapat dipahami Mas Yasir. Cuma hanya saja mungkin tidak semua dari penelitian Pak Mustari tadi itu yang
sampaikan gitu. Itu hanya beberapa. Ya, ya. Tapi di sini ada yang ini saya tidak lupa memberikan ini apa namanya materi saya. Nanti mungkin akan saya kirim melalui Bu Adip Bu Adip ya. saja Ya, nanti Pak Yasyar ya saya titip nanti ya. PowerPoint-nya ke Bu Adip saja. Nanti mungkin bisa di-share ke yang lain gitu. Ya, Ya. ya. Kalau materi saya masih mau saya sempurnakan dulu nanti PPT-nya itu. Oh, Setelah baik, Pak. nanti saya ya karena terkait dengan rujukan-rujukannya itu loh nanti Ya, ya. hak intelektual orang kan kita harus kita ini. Mm, Ya, mm. terima kasih. Oke, Dan- baik. ya. Oke. Dan tadi itu sebenarnya kitab yang saya paparkan hari ini itu ditulis oleh 2 orang ya. Yang pertama ditulis oleh Raja Ali Haji dan yang kedua ditulis oleh Khatijah Terong. Kenapa Terong namanya itu diberikan oleh suaminya karena ternyata dia orangnya cantik dan wajahnya putih Oke. seperti terong putih itu. Hmm. Saya pikir dulu dia berasal dari Pulau Terong gitu karena di Kepulauan Riau kan ada satu pulau namanya Pulau Terong. Ternyata bukan. Nah, kitab Perhimpunan Gunawan ini itu kan sebenarnya semacam kitab perubahan juga kitab bomoh, kitab serapah gitu ya. Kalau orang Melayu bilang serapah itu ya jampi-jampi dan tidak khusus untuk perhubungan suami istri, tetapi banyak hal. Umpamanya kita ingin mengetahui pasangan kita berkhianat atau tidak, itu ada yang dibaca dan itu yang dia makan. Jadi banyak macam. Gimana rekannya Allah. Jadi dia juga mengatakan yang tidak bisa dirusak pada orang betul tahu. Jadi harus itu ya dibaca dan ditiru dibilang itu menjadi apa penghargaan kepada memang yang memiliki ilmu itu bahwa itu tidak akan jadi kecuali kepada disandarkan kepada 2. Pertama harus berguru, kedua tetap bersandar kepada Allah gitu. Karena serapannya itu selalu diakhiri dengan kabul berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Betul, ya, betul. seperti itu. Jadi nuansa keislamannya kental begitu ya. Karena kita tahu memang di Penyengat itu memang pusatnya intelektual Melayu Islam. Ya. Demikian Pak Yasir. Baik Pak Mustari. Demikian juga Pak, sekedar saya ini ya, saya juga daripada tidak adanya saya juga berbagi di naskah-naskah perimbun-perimbun itu juga nanti ujung-ujungnya tetap begitu, tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Jadi ada unsur-unsur itu. Dan satu hal lagi yang penting juga kita catat dalam kajian budaya populer hari ini, seksualitas itu kan hanya dijadikan entertainment. Di film-film itu kita bisa lihat bagaimana orang mengumbar seks. Film-film Amerika itu selalu penuh ada adegan tabrakan, banting-bantingan mobil dan adegan kamar. Selalu ada adegan-adegan seperti itu yang dalam peradaban mereka itu hanya menjadi ledakan hasrat ya. Ledakan hasrat dan seksualitas sebagai entertainment. Nah, naskah-naskah seperti ini membukakan mata kita bahwa seksualitas itu adalah persoalan rohani, persoalan hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga berbagai macam upaya manusia yang ditulis di dalam naskah-naskah tadi, Pak Herullah sudah membagikan naskahnya tadi, Pak Mustari juga sudah membagikan naskahnya tadi, itu menunjukkan bahwa seksualitas, hubungan biologis antar manusia, laki-laki dan perempuan, itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga berbagai macam cara, teknik, obat, berbagai macam gaya, berbagai macam apapun yang dibahas dalam teks itu dalam rangka untuk menguatkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini yang tidak kita dapati dalam paparan atau narasi atau visualitas seksual masyarakat modern hari ini yang hanya banalitas, hanya keliaran, kenakalan, pengumbaran hasrat, dan terutama nanti kalau dalam film-film itu ya seks bebas gitu ya. Nah, saya kira itu letak narasi paling penting diskusi kita pada hari ini dalam konteks budaya
modern, budaya populer atau budaya entertainment yang hari ini bisa kita saksikan dari berbagai macam platform, baik itu di YouTube atau di TV atau di bioskop, yang pada intinya semuanya hanya meletakkan seksualitas itu hanya sebagai entertainment, permainan dan keliaran, pengumbaran hasrat seks. Sedangkan naskah-naskah tadi tidak demikian. Naskah-naskah tadi menunjukkan bagaimana seksualitas itu sekali lagi adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kira-kira demikian penutup. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, tadi ada usulan dari. Mungkin ada sedikit nih, Mas ya. Oh ya, monggo Pak Herullah, monggo. Saya berpikir begini, kalau kita lihat dari persebaran teks-teks seksologi itu ya, yang baik yang diteliti oleh Pak Mustari itu, yang beredar di Riau seperti Cempaka Putih, Kumpulan Gunawan dan Syair tadi. Kemudian Serat Nitinami di Jawa, kemudian Asi Kalbening itu saya lihatnya secara kerajaan gitu kan. Ada kerajaan Riau gitu, Bugis, kemudian Jawa. Nah, kenapa yang seperti itu tidak bertemu di Minangkabau? Karena Minangkabau itu kan kerajaannya tidak seperti atas bawah, dia menyamping. Dia menyamping. Baik. Jadi saya berpikir, saya ingat bahwa di kerajaan Riau itu pernah didatangkan Syekh Ismail Al-Minangkabawi atau Syekh Ismail Simabur itu ke Riau untuk mengajarkan tarekat Nasyabandi, dan di sana baru pertama kali orang-orang Riau itu menggunakan hijab. Nah, menggunakan hijab gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa teks-teks ini muncul kebutuhan kerajaan yang ingin bagaimana sih berhubungan seks secara Islam. Nah, makalah lahirlah teks-teks yang seperti ini. Makanya saya pikir kenapa Minangkabau tidak ada? Nah, karena Minangkabau ini dia memang kerajaannya tidak apa ya? Tidak atas ke bawah, tapi dia ke samping gitu. Dan pernah juga terjadi perselisihan antara kaum adat dan ulama yang dikenal dengan istilah padri gitu. Tapi kalau kita lihat di Riau yang Pulau Penyengat Semalam itu justru dua muncul teksnya kan, Cempaka Putih sama Kumpulan Gunawan. Saya berpikirnya begitu. Jadi belakangan pihak kerajaan ingin mengetahui bagaimana sih cara berhubungan seks secara Islam, maka muncullah teks-teks seperti itu. Asumsi saya begitu. Iya. Ya mungkin itu saja, Mas. Oke, baik. Ada benarnya, Mas. Cuma nanti kalau kita lihat kalau di Jawa, persebaran teks-teks seperti ini justru ada di pesantren-pesantren. Jadi tidak hanya ada di kerajaan. Jadi ada di pesantren-pesantren, ada di kiai-kiai, dan ada di yang itu nanti ketika naskah ini mau ditulis ulang atau disadur oleh ulama di kerajaan, si ulama ini akan datang ke pesantren untuk menyadur naskah-naskah itu tadi gitu. Kitab-kitab seperti Primbon itu kasusnya begitu. Jadi dia sebelum dia menulis menyadur Primbon di dalam zaman ini, maka dia akan mendatangi pesantren-pesantren kiai-kiai yang punya naskah untuk dibandingkan dan kemudian disadur dan ditahqiq, kalau istilah kitab-kitab hari ini ya, ditahqiq atau disunting gitu ya. Demikian. Oke, demikian barangkali cukup diskusi pada hari ini. Ini materinya karena termasuk ilmu kebutuhan dasar manusia, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi ini. Jadi sehingga cukup dipraktekkan saja gitu ya. Cukup dipraktekkan saja. Cukup dipraktekkan saja. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mustari yang sudah berkenan membagikan ilmu pada pagi hari ini, Pak. Nah, sangat berharga. Kepada Pak Herullah juga, terima kasih juga sudah membagikan ilmu. Kalau ke Jogja nanti kabar-kabar, kita bisa diskusi dan saya mau cek bener enggak itu tadi ada gambarnya itu. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Dr. Adib Sofia, Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada para anggota Pusat Studi Manuskrip ada Mas Bagus, ada Pak Rizwinarno, ada Pak Maharsi juga ada ini ya, Pak, ada siapa lagi ini? Ada Mas Jergian, ada Mas Bagus, ada Mas-mas dan Mbak yang lain ini mungkin tidak bisa dibaca satu-satu. Juga ada para jejaring pusat studi manuskrip dari berbagai macam wilayah. Ada
misalnya dari museum ini Mbak Santi Museum, kemudian ada dari Dari Aceh. Aceh sampai timur ada ini. Oh ya, mantap, alhamdulillah dari Aceh sampai timur. Walaupun cuma menyaksikan dan beriktikaf di Zoom ini, tapi tidak apa-apa ya. Gitu ya. Kemudian juga terima kasih kepada hadirin yang dari berbagai macam yang sudah bersedia juga hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dalam edisi ngasah yang ke-7 ya Bu Adib ya, yang ke-7 ya. Ya, yang ke-7. Nanti tema dan selanjutnya akan diberitahu seminggu atau mungkin berapa hari sebelum pelaksanaan. Dari kami sebagai moderator juga mohon maaf ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan mungkin atau banyak sesuatu yang lupa kami catat atau lupa kami sebutkan, khususnya kepada para alim, para sarjana, para intelektual yang hadir. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih, demikian kita tutup pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Foto dulu atau Makasih. langsung? Nggak apa tadi